Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tema kita tentang sejarah perkembangan filsafat pendidikan Islam. Bagaimana sih sejarah perkembangan filsafat pendidikan Islam? Ya, kita tentu ingin tahu seperti kalian yang sedang mempelajari filsafat pendidikan Islam. Ingin mengenal bagaimana sejarah perkembangan filsafat pendidikan Islam dari masa lalu ya hingga masa sekarang ini. Tentu ada tahapan yang terjadi ya dalam proses perkembangan filsafat pendidikan Islam tersebut. Sejarah filsafat pendidikan Islam itu ya, kalau kita lihat misalnya awalnya yaitu dimulai ketika terbentuknya filsafat yang mengajarkan tentang usaha-usaha mencari dasar-dasar fundamental pendidikan Islam, ya, berpikir logis dan rasional yang mengantarkan atau yang mengarahkan seseorang menjadi pribadi yang berpegang pada pendidikan Islam. Namanya saja pendidikan Islam, tentu spiritnya dan sumbernya sesuai dengan ajaran Islam. Filsafat pendidikan Islam berawal dari zaman seorang filsuf ya yang bernama Al-Kindi. Ya, beliau ini adalah seorang filsuf yang berasal dari Arab, karena beliau adalah filsuf pertama di dalam dunia Islam yang bicara banyak ya tentang aspek pendidikan dalam Islam. Beliau hidup pada masa pemerintahan Al-Mu'tasim yang menggantikan Al-Ma'mun pada tahun 218 Hijriah. Karena pada waktu itu Al-Kindi dipercaya oleh pihak istana menjadi guru pribadi pendidik putranya yaitu Ahmad bin Mu'tasim. Nah, pada waktu inilah Al-Kindi berkesempatan menulis karya-karyanya setelah masa Al-Ma'mun menerjemahkan kitab-kitab yang berbahasa Yunani, khususnya filsafat, pada catatan bahasa Arab. Ya, karangan Al-Kindi mengenai filsafat menunjukkan ketelitian dan kecermatannya dalam memberikan batasan-batasan makna istilah yang digunakan dalam terminologi ilmu filsafat. Jadi sudah dimulai pada masa kerajaan Abbasiyah ya, di mana penguasanya saat itu Al-Mu'tasim, putra dari Al-Ma'mun. Al-Ma'mun itu adalah pendiri dari Baitul Hikmah, sebuah perpustakaan terbesar di masa Abbasiyah, walaupun akhirnya perpustakaan itu kemudian hari dihancurkan oleh tentara Mongol yang menyerang Baghdad saat itu. Padahal perpustakaan itu berisi banyak manuskrip penting ya, terjemahan dari Yunani ke bahasa Arab dalam bentuk buku-buku yang nilainya tak ternilai dan bahkan jumlahnya sangat banyak, sampai dikisahkan bahwa sungai Tigris dan Efrat yang melintas di kota Baghdad itu saat dibakarnya perpustakaan tersebut itu berwarna hitam karena tinta-tinta yang menempel pada kertas yang diterjemahkan tersebut dan buku-buku yang dikarang oleh para penulis-penulis buku hebat pada masa kerajaan Abbasiyah tersebut. Lalu kemudian awal sejarah perkembangan filsafat pendidikan Islam ini dipahami dari awal. Tentu saja Al-Quran adalah sebagai wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Inilah yang menjadi dasar rujukan ya, dimana
pemikiran para tokoh filsafat Islam terkait dengan filsafat pendidikan Islam mengarahkan dan mengajak seseorang untuk mencari kebenaran dengan logika secara mendalam dan mendasar supaya mendapatkan pengetahuan serta mampu merubah tingkah laku sesuai ajaran Islam. Sementara ajaran Islam itu sumber utama dan rujukannya adalah Al-Quran yang menjadi dasar utama, kemudian sunnah Nabi Muhammad SAW. Periode awal, ya, karena kita bicara sejarah, tentu kita bicara tentang periode awal. Periode ini meliputi masa kehidupan Nabi Muhammad. Jadi pendidikan Islam belum sebagai sebuah ilmu, tetapi prosesnya sebagai kenyataan hidup itu sebenarnya sudah ada pada masa Nabi. Lalu kemudian ada periode klasik, ya. Periode klasik ini ya mencakup rentang masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin hingga awal masa imperialis Barat. Rentang waktu tersebut meliputi awal kekuasaan Bani Umayyah, zaman keumaran Islam, dan kemudian kekuasaan Islam secara politis hingga awal abad ke-19. Di beberapa pertimbangan yang dijadikan dasar pembagian ini adalah faktor pertama sistem pemerintahan, faktor kedua yaitu luasnya kekuasaan Islam saat itu, faktor ketiga yaitu kemajuan yang dicapai dalam berbagai bidang oleh umat Islam saat itu, baik politik, ekonomi, pemerintahan, sastra, arsitektur, ekonomi, ya. Dan faktor keempat yaitu hubungan antar bangsa. Periode berikutnya ada karya-karya ulama dan penulis tentang pendidikan. Jadi ulama-ulama dulu itu tidak hanya sekedar bisa berteori, tidak hanya bisa bicara, membaca, khutbah segala macam, tapi mereka punya karya tulisan yang bisa kita baca saat sekarang ini. Misalnya Ibnu Miskawai, ya, yang hidup di 330 dan 421 Hijrah. Karya tulis Ibnu Miskawai seluruhnya berjumlah 18 judul. Salah satu karya Ibnu Miskawai yang memuat pemikiran pendidikannya adalah Tahdzibul Akhlaq, pendidikan akhlak. Lalu ada dalam Ibnu Sina yang hidup dalam 370 dan sampai 428 Hijrah. Beliau dikenal sebagai filsuf dan dokter. Ya. Jadi dulu tuh filsuf itu tidak hanya sekedar filsuf, tapi juga seorang dokter. Ya, kalau kalian menemukan ada rumah sakit Ibnu Sina, yaitu merujuk karena Ibnu Sina sebagai seorang filsuf, dia juga adalah seorang dokter di Bukhara. Ya. Lalu ada Al-Ghazali yang hidup 450 sampai 505. Ya. Al-Ghazali sempat mengarang sejumlah buku, ya, buku-buku yang berkaitan ilmu pengetahuan, ya, antara lain ada Al-Basit, Al-Wajiz, Khulasah ilmu fikih, kemudian ada Al-Munqidh minad Dhalal, kemudian juga dia menulis Ihya Ulumuddin, ya, dan dia juga menulis buku Lubab Al-Nazar, ya, banyak. Ada juga Mishkatul Anwar, ya. Kemudian kita lihat periode modern, ya. Jadi ada periode awal, ya, periode klasik, ya, dan periode modern. Merujuk beberapa atau kepada pembagian periode sejarah, ya, yaitu sejarah Islam. Periode modern dimulai sejak tahun 1800 Masehi, ya. Menjelang periode modern ini, setelah Bani Abbas dan Bani Umayyah secara politik sudah tidak berpengaruh. Kekuasaan Islam masih dapat dipertahankan oleh 3 kerajaan besar, yaitu kerajaan Turki Utsmani di Eropa Timur dan Asia Afrika, kemudian kerajaan Safawi, ya, di Persia, Iran sekarang, dan kerajaan Mughal di India masih memegang hegemoni pada saat itu. Namun menjelang abad ke-17, awal abad ke-18, kerajaan-kerajaan Islam tersebut satu persatu dapat dikuasai oleh Eropa atau Barat yang saat itu mulai menjajah kawasan timur, khususnya wilayah-wilayah Islam, ya, sehingga sampai akhir abad 19, ya, 20 bahkan Islam masih berada dalam penjajahan
negara-negara tersebut. Kemudian, apa alasan seseorang harus mengetahui sejarah perkembangan filsafat pendidikan Islam? Kita tentu ingin tahu apa sih argumennya kita harus tahu sejarah perkembangan filsafat pendidikan Islam ini. Ya, pertama argumennya adalah bahwa Al-Quran menganjurkan umat Islam belajar dari sejarah. Sejarah itu adalah bagian masa lalu yang bisa menjadi cerminan bagi kita. Ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari sejarah, bisa diambil pengalaman yang bisa kita terapkan di masa yang akan datang. Yang kedua adalah salah satu upaya seorang muslim untuk mengambil manfaat dan menggali kebenaran di masa lampau. Kenapa? Karena masa lalu itu ya punya sejarahnya sendiri. Ya, masa lalu itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari masa sekarang. Jadi dia itu merupakan siklus. Jadi dari sini kita bisa mengambil alasan ini bahwa ada pelajaran yang berharga yang kita petik dari pelajaran yang pernah terjadi pada masa lalu. Yang ketiga adalah alasan seorang harus mengetahui sejarah perkembangan filsafat pendidikan Islam, membangkitkan kembali semangat perjuangan para pendahulu kita, founding father kita. Jadi spiritnya kita tangkap, ya, tantangan yang terjadi masa lalu, lalu mereka hadapi dengan baik dan lancar dan cara bijaksana. Itu adalah pelajaran berharga bagi kita. Kita tangkap semangatnya. Kita hidup di zaman modern yang segala fasilitas kita mudah sekali. Sementara pada masa lalu itu orang dengan keterbatasannya. Namun mereka tidak patah semangat. Dengan kelebihan-kelebihan yang ada di masa sekarang ini, mestinya memudahkan kita untuk menggali banyak pelajaran di dalamnya dengan kemudahan-kemudahan tersebut. Kalau masa lalu, perjuangan pada masa lalu ilmuwan-ilmuwan itu ya luar biasa susahnya, tapi ternyata tidak menyurutkan semangat mereka. Nah, ini yang kita ambil pelajarannya. Hal yang keempat adalah membuka pemahaman seorang muslim terhadap keyakinannya pada Islam. Ketika seorang muslim mempelajari sejarah filsafat pendidikan Islam, seorang muslim telah memperkuat tauhidnya. Ya, karena sejarah filsafat pendidikan Islam itu spiritnya adalah Islam, itu paling tidak menguatkan ketauhidan kita di dada kita ini. Ya, ilmu itu datangnya dari Allah, ilmu yang kita miliki itu sedikit, maka apa yang harus kita sombongkan adalah ilmu sedikit yang kita miliki gitu. Tetapi kita menjadikan ilmu yang kita miliki itu bisa kita share kepada orang lain, bisa bermanfaat buat orang lain, bisa bermanfaat juga tentu pasti bagi diri kita, jangan hanya untuk orang lain. Kita tidak, ilmu itu kita menerangi diri kita, orang lain juga gitu. Maka ada pepatah Arab mengatakan al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya, dia menerangi kita, ya. Nah, cahaya yang menerangi itu paling tidak semakin memperkuat akidah kita, ya, semakin memperkokoh keimanan kita, ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa ilmu bukanlah untuk menyombongkan diri, tapi ilmu itu adalah untuk kemaslahatan, untuk kebaikan, untuk peradaban, untuk kemajuan kita. Ya, karena orang yang terdidik, orang yang terpelajar pasti hidupnya lebih baik, lebih maju, lebih beradab. Nah, ini yang kita ambil spiritnya. Lalu yang kelima, yang terakhir, membuka jalan manusia untuk senantiasa bersyukur atas nikmat akal yang Allah berikan kepada kita. Ya, kita harus syukuri bahwa Allah telah memberikan anugerah akal pikiran kepada kita. Dengan akal yang kita miliki ini, kita bisa melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh makhluk lain. Itu betapa manfaat mempelajari sejarah perkembangan filsafat pendidikan Islam itu memberikan kita rasa syukur bahwa Allah sudah memberikan akal kepada kita. Mari kita gunakan akal itu.